Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Semangat pagi, 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 yes. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, yuk siapa yang mau pimpin doa? Taza Bu. Nah, Taza silakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, sebelum Ibu mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Taza, Tiara Anggun. Hadir Bu. Baiklah, semuanya hadir semua ya. Baiklah anak-anak, jadi di sini di pembelajaran 5 itu kita akan belajar tentang cuaca hujan. Nah, Ibu ingin tanya, kalian pernah nggak hujan-hujanan? Pernah Bu, mandi hujan. Nah, pernah ya, mandi hujan. Nah, hujan itu turun dari mana? Dari atas Bu, dari langit. Dari langit, iya benar, membasahi Bumi. bumi. Nah, Ibu ingin tanya lagi, kalian masih ingat nggak lagu tentang hujan? Ingat Bu. Ingat ya? Iya. Nah, yuk kita nyanyi dulu ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, Ibu ingin tanya, kalau kita lihat dari lagu tadi itu hujan itu membasahi apa saja anak-anak? Dahan, Dahan, ranting, ranting, atap, pohon. pohon, kebun. Nah, benar semua ya, pintar semua anak Ibu. Nah, Ibu ingin tanya, rumahmu itu basah nggak? Basah Bu. Basah ya pastinya ya. Kalau sedang hujan itu pastinya kalian di dalam Rumah. di dalam rumah. Nah, baiklah langsung saja. Jadi hari ini Ibu itu akan menjelaskan tentang proses terjadinya hujan. Nah, matahari yang merupakan sumber energi yang menerangi permukaan bumi. Nah, efek panas matahari juga menjadi awal mulai terjadinya hujan. Panas matahari menyebabkan air menguap ke udara, baik itu air laut, air sungai, air danau, serta juga air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Nah, di sini air yang ada di laut, yang ada di seluruh permukaan bumi itu akan menguap ke atas dikarenakan adanya matahari. Nah, Ibu jelaskan lagi ya. Nah, jadi di sini itu ada air laut, air sungai, air danau. Nah, maupun yang ada di makhluk hidup lainnya. Nah, contoh air yang ada di makhluk hidup itu seperti apa, Nak? Keringat Bu. Benar, keringat. Nah, air yang ada di permukaan bumi tadi itu akan menguap dikarenakan adanya sinar matahari atau panas matahari, anak-anak. Nah, proses tersebut itu disebut dengan evaporasi atau penguapan air. Air tadi akan bergerak ke atas langit, benar. Nah, selanjutnya itu proses selanjutnya itu uap air menjadi padat dan terbentuklah awan. Suhu udara kemudian memegang peranan penting dalam proses kondensasi, yakni pemadatan uap air dan menjadi sebuah embun. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil sehingga suhu udara semakin tinggi dan membuatnya memadat menjadi awan. Nah, uap-uap air kecil tadi anak-anak itu akan naik dan terbentuk menjadi awan. Nah, awan-awannya itu kecil dengan adanya proses penguapan air atau evaporasi. Nah, akan membentuk awan-awan kecil. Proses selanjutnya itu adalah awan kecil menjadi besar karena hembusan angin. Adanya hembusan angin, kemudian awan yang sudah terbentuk bergerak ke tempat lain. Kumpulan awan-awan kecil kemudian menyatu sehingga terbentuklah awan yang lebih besar. Setelahnya awan besar bergerak ke langit atau tempat dengan suhu lebih rendah dan warnanya menjadi kelabu. Nah, awan yang terbentuk dari penguapan air tadi atau evaporasi itu akan membentuk awan-awan kecil. Nah, awan-awan kecil itu akan menjadi besar dikarenakan adanya
tadi itu berkumpul menjadi awan yang lebih besar. Nah, kalau secara logika anak-anak, misalnya awan yang semakin besar itu semakin banyak kandungan airnya atau semakin sedikit? Semakin banyak airnya. Benar, semakin banyak airnya pastinya ya. Nah, karena kandungan air yang semakin banyak itu, awan tadi semakin besar dan semakin besar. Nah, awan yang semakin besar itu warnanya tidak lagi menjadi putih, tetapi menjadi warna kelabu. Nah, proses yang terakhir itu adalah hujan turun. Nah, setelah awan semakin kelabu, titik-titik air menjadi semakin berat. Akibatnya titik air tidak terbentuk lagi dan membuat butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Nah, dari sinilah proses terjadinya hujan berlangsung, di mana air hujan akan membasahi daerah sekitarnya. Hujan pun turun dengan adanya awan besar. Nah, karena awan besar tadi tidak bisa menampung airnya tadi, itu maka turunlah hujan atau butiran-butiran air tadi lepas. Nah, proses itu tadi disebut dengan presipitasi. Nah, oke anak-anak, dari penjelasan ibu tadi ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak, oke, baiklah, ibu yang bertanya ya. Nah, baiklah, ibu ingin tanya, kalau proses hujan tadi dimulai dari mana, nak? Dari air. Dari air. Airnya tadi apa saja? Air laut, air Laut, air danau, dan air dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ya, keringat tadi. Nah, air tadi mengapa, nak? Menguap. Menguap, benar. Nah, menguap tadi dikarenakan apa? Dikarenakan adanya sinar matahari. Dikarenakan adanya sinar matahari. Nah, proses penguapan air tadi disebut dengan evaporasi. Evaporasi. Nah, selanjutnya itu uap-uap air kecil itu akan membentuk apa, nak? Awan kecil. Betul, awan kecil. Nah, karena adanya hembusan angin, maka awannya menjadi Besar. besar. Nah, awan yang besar tadi itu warnanya putih atau kelabu? Kelabu. Benar, kelabu. Nah, setelah kelabu maka akan Turun hujan. turun hujan atau disebut dengan Presipitasi. presipitasi. Nah, baiklah anak-anak sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah mengerti semua, Ibu akan memberikan tugas ya. Nah, kalau sudah tugasnya nanti lapor sama Ibu. Selesai, Bu. Selesai? Baiklah, karena sudah selesai semua, Ibu cukupkan hari ini. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita itu belajar tentang proses terjadinya hujan. Nah, mulai dari proses evaporasi atau penguapan air, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan awan atau proses kondensasi, kemudian selanjutnya itu sampai dengan turunnya hujan atau presipitasi. Baiklah, itu saja dari Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Silakan, Narza. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu tutup pelajaran pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.